Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Yusfa Melani dengan NIM C1C021150 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmy Eka Putra, SE, MSI, C1QNR dengan judul Perkembangan Awal Akuntansi, Sejarah Akuntansi, Perkembangan Akuntansi Syariah, Sekilas Prosedur dan Istilah yang digunakan, Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi berjalan secara menarik. Kalau kita lihat dari awal terjadinya pencatatan, dikatakan menarik karena orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan dari seorang ahli akuntansi pada saat itu, melainkan dari seorang ahli matematika yang bernama Lucia Pacioli. Pada tahun 1494, awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan. Dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan saat itu. Kegiatan tersebut adalah yang pertama ada kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa. Yang kedua ada kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan di atas dilakukan dengan suatu pencatatan yang teratur dan berkelanjutan. Hasil dari aktivitas inilah menjadi ilham bagi Lucia Pacioli untuk menghasilkan sebuah karangan yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportiono et Proportionalita. Perkembangan akuntansi selanjutnya terjadi sangat drastis seiring dengan perkembangan bisnis. Namun demikian karakter bentuk perkembangan yang terjadi pada saat itu adalah perkembangan dunia bisnis mendahului perkembangan akuntansi. Karakter ini sangat menarik untuk dicermati karena kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi berkembang setelah adanya kebutuhan dunia bisnis. Bentuk karakter perkembangan seperti ini sampai saat sekarang masih terjadi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah PSAK dengan nomor urut, di mana urutan tersebut memiliki interval waktu sesuai dengan perkembangan transaksi yang tujuh terjadi. Apabila kita amati, maka loncatan perkembangan akuntansi yang sangat besar terjadi pada saat terjadinya revolusi industri di tahun 1845. Pada saat terjadinya revolusi industri ini, akuntansi ikut berkembang secara mengikuti perkembangan industri. Yang pertama, dalam sejarah dan perkembangan akuntansi syariah itu ada zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi bertetapan dengan satu didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. Sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan. Walaupun pengeluaran karena itu, walaupun walaupun maupun pengeluaran. Karena itu Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara. Ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, dan Panglima Besar tertinggi, serta penanggung-jawaban administrasi negara. Bentuk kesekretariaan dan masih bersederhana karena baru didirikan pada akhir tahun ke-6. Telah terjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan dua kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Asyam, atau Syariah, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Dan akhirnya perdagangan tersebut berkembang hingga ke bangsa Eropa, terutama setelah penaklukan ke Mekah. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu ketika ada kewajiban zakat dan pajak pertanian dari Muslim, dan perluasan wilayah hingga munculnya zizah, pajak perlindungan dari non-Muslim, dan kharaj, pajak hasil pertanian non-Muslim. Maka dari itu Rasulullah mendirikan Baitul Ma'al pada abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara.
Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Ma'al masih sederhana, tetapi Rasulullah telah memiliki petugas Gaudi, juga sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintah. Yang ditunjuk Rasulullah berjumlah 42 orang dan telah dibagi dalam 4 pembagian tugas, yaitu sekretaris penyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Yang kedua ada zaman 4 khalifah. Pada pemerintah Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu pengelolaan Baitul Ma'al masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi. Kata Diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan. Dengan arti Diwan ini sebagai tempat di mana pelaksana duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Akuntansi syariah di Indonesia. Ketika di Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu tahun 1997, istilah akuntansi diluncurkan. Wacana ini menggema dan berkembang begitu cepat. Bahkan, akuntansi syariah ini membelah menjadi dua bagian, yaitu akuntansi syariah filosofis, teoritis, dan akuntansi syariah praktis. Mirip sel hidup yang membelah dan membiarkan diri. Keduanya eksis secara positif memperkaya khazanah kajian dan praktek akuntansi syariah Triwono pada tahun 2012. Pada tingkatnya filosofis teoritis difokuskan pada metodologi bagaimana kita bisa membangun dan mengembangkan akuntansi syariah. Wacana itu dimulai dari tujuan akuntansi syariah itu sendiri, kemudian pada metodologi dan diteruskan pada teorinya. Perumusan akuntansi syariah harus mengingat prinsip-prinsip Islam dan karena itu prinsip konsep akuntansi dan pelaporan keuangan harus konsisten dengan syariah. Pengembangan akuntansi syariah menyentuh aspek fundamental dan epistemologi, seperti konsep transaksi syariah yang menyiratkan teori. Akuntansi berbasis syariah, pendekatan ini bermula pada konsep umum dan abstrak, kemudian diturunkan pada tingkat yang lebih konkret dan pragmatis. Yang pertama ada prosedur dan istilah yang digunakan. Dan istilah yang digunakan itu tujuan sistem akuntansi adalah memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi atau surplus defisit dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan non-moneter. Yang kedua ada hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan dalam akuntansi modern dan akuntansi syariah itu termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Absalah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadi karya pisah sebagai rujukan. Alasannya, Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian ini dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam.
Karena mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut, bagaimana diungkapkan oleh Napier. Kesimpulannya yaitu adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran akuntansi syariah bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia Islam. Akuntansi merupakan warisan ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran yang diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad SAW dan puncak pelaksanaan pembukuan akuntansi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini sudah mengisyaratkan bahwa akuntansi sudah lebih lama dikenal sebelum munculnya Luca Pacioli. Kedatangan lembaga keuangan Islam untuk membangun dan mereformasi akuntansi Islam, di mana perumusan akuntansi syariah harus mengingat prinsip-prinsip Islam. Dan karena itu, prinsip konsep akuntansi dan pelaporan keuangan harus konsisten dengan syariah. Akuntansi syariah filosofis teoritis menekankan pada pengembangan teoritis akuntansi syariah berdasarkan pada nilai-nilai filosofis Islam secara murni. Baiklah, terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.